Pernahkah kamu bertanya-tanya kenapa Hindu disebut sebagai agama yang tertua di dunia? Dan kenapa banyak orang, bahkan yang bukan umat Hindu, mulai tertarik mempelajari konsep-konsep dari Weda? Apakah karena ajarannya kuno? Atau justru karena ia terlalu maju untuk zamannya? Kita hidup di zaman di mana manusia semakin pintar, tapi juga semakin kehilangan arah. Teknologi berkembang, tapi makna hidup terasa kosong. Dan di tengah kekosongan itu, banyak orang mencari sistem spiritual yang tidak sekedar percaya, tapi bisa dipahami, dijalani, dan diuji secara langsung. Di titik inilah, Hindu menjadi sangat relevan. Agama Hindu bukan sekedar sistem kepercayaan, ia adalah cara memahami realitas, sebuah ilmu tentang keberadaan, tentang siapa kita, dan apa tujuan kita, dan bagaimana alam semesta bekerja. Di dalam Hindu, kamu tidak diminta untuk sekedar percaya, tapi untuk mengalami. Karena Dharma tidak butuh pengikut, Dharma butuh kesadaran. Mari kita mulai dari konsep yang paling dasar, Tuhan. Dalam banyak agama, Tuhan digambarkan sebagai sosok tertentu, berjarak, berada di atas, dan kita di bawah. Namun dalam Hindu, Tuhan bukan hanya di atas, tapi juga di dalam. Dia disebut sebagai Brahman, realitas tertinggi yang meliputi segalanya. Tuhan bukan hanya yang mencipta, tapi juga yang menjadi ciptaan itu sendiri. Dalam kata Upanishad, Sarvam Kalvidam Brahma. Segala yang ada di dunia ini adalah Brahman. Artinya, tidak ada yang benar-benar terpisah darinya. Manusia, alam, bahkan waktu, semuanya wujud Tuhan yang sama dalam bentuk berbeda. Konsep ini membuat Hindu sangat inklusif. Kita tidak memaksa orang menyembah dengan cara yang sama, karena setiap jalan menuju Tuhan itu sah. Seperti air yang berbeda sumber, tapi semuanya menuju ke lautan yang sama. Itulah kenapa dalam Hindu ada begitu banyak nama Tuhan. Wisnu, Siwa, Laksmi, Ganesha, Surya, Saraswati, semua bukan Tuhan yang berbeda, tapi ekspresi dari satu kesadaran rohani yang sama. Lalu, apa istimewanya Hindu dibandingkan dengan sistem lain? Hindu tidak menolak ilmu pengetahuan. Justru sebaliknya, ia mendahului banyak hal yang baru dipahami sains modern belakangan ini. Konsep karma misalnya. Hari ini, psikologi modern membuktikan bahwa setiap tindakan dan pikiran manusia meninggalkan jejak yang membentuk masa depannya. Weda sudah mengatakannya ribuan tahun lalu. Yadyat karma karoti, tatat palam anubhawati. Apapun yang kamu lakukan, itulah yang akan kamu alami. Atau konsep reinkarnasi, dulu mungkin dianggap sebagai mitos. Sekarang banyak penelitian tentang past life regression yang justru memperkuat gagasan bahwa kesadaran tidak mati bersama tubuh. Bagi Hindu, hidup ini bukan satu-satunya kesempatan. Kita datang ke dunia berkali-kali untuk belajar, berkembang, dan perlahan menyadari jati diri sejati kita, yaitu Atman. Dan ketika kesadaran itu sempurna, ketika kita benar-benar mengenal diri sendiri, barulah kita mencapai moksa, kebebasan dari siklus kelahiran dan juga kematian. Hindu juga tidak menolak keberagaman pandangan. Tidak ada satu kitab saja yang menentukan segalanya. Ada Sruti, Wahyu Suci, dan Smriti, ingatan turun-temurun. Ada Itihasa, Purana, bahkan Yoga Sutra. Artinya, bebas mencari jalannya masing-masing selama tetap dalam koridor Dharma. Itulah yang membuat Hindu bertahan ribuan tahun, karena ia tidak kaku. Ia hidup, tumbuh, dan menyesuaikan dengan zaman. Salah satu hal yang membuat Hindu luar biasa adalah cara ia memandang manusia. Manusia bukan makhluk berdosa, tapi makhluk yang sedang berevolusi menuju kesadaran yang lebih tinggi. Hindu tidak menakut-nakuti dengan neraka, tapi mengajak kita menyadari sebab dan akibat dari setiap perbuatan. Itulah keindahan Dharma. Tidak ada iming-iming, tidak ada ancaman, hanya ada kesadaran dan juga tanggung jawab. Dan yang paling dalam dari semuanya, Hindu tidak hanya mengajarkan cara berdoa, tapi juga cara hidup selaras dengan alam. Konsep Trihitakarana di Bali misalnya, hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam. Sebuah prinsip ekologis yang sudah diajarkan ribuan tahun sebelum istilah sustainability populer di dunia barat. Lalu apakah ini membuat Hindu lebih hebat dari agama lain? Tidak juga. Setiap ajaran spiritual memiliki kebenarannya masing-masing. Namun yang membuat Hindu begitu istimewa adalah kemampuannya untuk menyatukan semua kebenaran itu tanpa menolak satupun. Hindu tidak mengatakan kami yang paling benar, tapi mengatakan semua jalan yang benar bermuara pada satu kesadaran yang sama. Mungkin itulah sebabnya banyak ilmuwan, filsuf, dan pemikir dunia modern terinspirasi oleh ajaran Hindu. Dari Einstein yang membaca Bhagavad Gita sampai Steve Jobs yang mencari pencerahan di India. Karena Hindu tidak menentang logika, tidak menolak sains,
dan tidak mengikat manusia dalam dogma. Ia hanya mengingatkan bahwa sains tanpa spiritualitas itu buta, dan spiritualitas tanpa pengetahuan itu kosong. Jadi, kenapa Hindu terasa sebagai agama yang paling lengkap sejauh ini? Karena ia bukan sekedar agama. Ia adalah peta kesadaran yang menjelaskan seluruh lapisan realitas, dari fisik, mental, hingga spiritual. Ia mengajarkan jalan berpikir, bukan sekedar jalan percaya. Ia memberi ruang bagi dialog, bukan sekedar dogma. Dan yang paling penting, ia menuntun manusia bukan untuk menjadi pengikut, tapi untuk menjadi sadar. Mungkin di dunia ini tidak ada agama yang sempurna, tapi kalau ada satu sistem yang terus bisa berdialog dengan zaman, sains, dan kesadaran manusia, maka Hindu telah membuktikannya selama ribuan tahun. Karena Dharma tidak pernah usang selama manusia masih mencari kebenaran, selama itu pula cahaya Weda tidak akan pernah padam. Nah, kalau kamu ingin belajar Hindu dari dasar dengan cara yang ringan, Sloka Weda sudah menyiapkan beberapa e-book untuk anak-anak, untuk orang dewasa, untuk dibaca, dan untuk orang yang baru ingin belajar tentang Hindu, itu sudah ada di link yang Sloka Weda cantumkan di deskripsi. Bagikan video ini kalau bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe channel Sloka Weda. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Rahayu.